Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran bersama saya Dr. Gigi Suci Erawati dengan topik diagnosa dan treatment atau cara perawatan pasien halitosis. Nah, sebelumnya saya akan menerangkan apakah itu yang dinamakan halitosis. Halitosis itu berasal dari bahasa Latin yang diartikan sebagai keadaan bau nafas yang tidak sedap yang keluar dari mulut seseorang dan menyebabkan gangguan kesehatan serta gangguan kehidupan sosial bagi penderitanya. Nah, ada beberapa jenis dari halitosis itu sendiri, yaitu ada halitosis yang sifatnya fisiologis, ya. Jadi halitosis yang fisiologis ini termasuk ke dalam golongan yang halitosis sejati. Contohnya adalah seperti morning halitosis atau halitosis yang kita temui pada waktu pagi hari ketika bangun tidur, dan kemudian halitosis setelah merokok, dan juga halitosis yang didapati setelah mengkonsumsi makanan-makanan tertentu. Nah, kemudian ada juga yang dinamakan halitosis yang sifatnya patologis. Contohnya adalah halitosis yang disebabkan oleh keadaan oral hygiene, keadaan rongga mulutnya yang buruk, kemudian juga adanya tongue coating, dan bisa juga yang disebabkan oleh pemakaian gigi tiruan yang tidak terkontrol. Nah, ada beberapa penyebab dari halitosis. Penyebabnya bisa intraoral maupun ekstraoral. Intraoral itu biasanya disebabkan oleh bakteri. Tempat yang biasa ditempati oleh bakteri ini biasanya di lidah dan juga di batas gusi serta di interdental. Nah, kemudian juga bisa disebabkan oleh keadaan serostomia atau mulut yang kering, ya. Nah, namun kita harus bisa menegakkan diagnosis, karena diagnosis dari halitosis ini perlu dilakukan untuk mengetahui penyebab dan juga bagaimana kita melakukan tindakan pencegahan serta bagaimana perawatannya. Ada beberapa langkah yang biasa dilakukan untuk menegakkan diagnosis dari halitosis. Yang pertama adalah lakukan anamnese kepada pasien secara rinci. Misalnya kita harus menanyakan riwayat penyakit dari pasien tersebut. Apakah pasien menderita penyakit sistemik tertentu, misalnya seperti diabetes, hipertensi, sinusitis, dan sebagainya. Dan kemudian juga kita harus menanyakan kepada pasien tentang kebiasaan-kebiasaan pasien. Kebiasaan-kebiasaan pasien di sini contohnya adalah bagaimana makanan atau minuman yang biasa dikonsumsi oleh pasien. Misalnya makanan yang menyebabkan bau seperti jengkol, petai, dan sebagainya. Kemudian apakah pasien juga mempunyai kebiasaan merokok, minum minuman seperti alkohol, dan lain-lain. Nah, kepada pasien wanita itu biasanya kita akan menanyakan apakah haidnya lancar atau tidak. Hal ini berkaitan dengan pengaruh hormon dari pasien tersebut. Nah, selanjutnya di dalam anamnese ini juga kita harus menanyakan juga tentang kondisi pencernaan pasien. Contohnya pertanyaan untuk kondisi pencernaan pasien ini adalah apakah si pasien tersebut buang air besarnya lancar setiap hari atau tidak. Nah, itulah yang dilakukan pada waktu kita melakukan anamnese atau melakukan tanya jawab kepada pasien. Nah, langkah yang berikutnya untuk menegakkan diagnosis dari halitosis ini adalah lakukan pemeriksaan klinis seperti biasa, yaitu pemeriksaan intraoral. Lakukan dengan teliti keadaan rongga mulut dari pasien. Keadaan rongga mulutnya itu bisa kita lihat apakah di dalam rongga mulutnya terdapat gigi yang karies, dan kemudian kita juga memeriksa keadaan jaringan periodontalnya,
apakah oral hygiene-nya buruk ataupun bagus, dan kemudian periksa juga tongue coating atau bintik-bintik putih yang sering terdapat pada lidah seseorang. Nah, selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan dengan alat Britron 2. Alat Britron 2 ini gunanya adalah untuk mengukur kadar gas volatile sulfur compound atau VSC yang menyebabkan keadaan halitosis. Nah, tahapan prosedur penggunaan alat ini adalah yang pertama, masukkan pipet ke dalam rongga mulut dan pertahankan tetap berada benda tersebut di antara bibir. Pasien menutup rapat bibirnya, kemudian meniup nafas lewat pipet selama 30 detik. Nah, hasil dari pengukuran akan keluar secara otomatis di alat Britron tersebut dengan ukuran 4/billion. Kemudian kita sampai kepada penata laksanaan dari halitosis. Halitosis bisa dicegah sebaiknya dengan menyikat gigi secara teratur, yaitu 2 kali sehari dengan cara yang benar. Kita harus menerangkan juga kepada pasien bagaimana cara menyikat gigi yang benar. Dan kemudian setidaknya penyikatan gigi dilakukan selama 2 menit, terutama diperhatikan daerah pertemuan gigi dan gingival. Dan juga kita instruksikan kepada pasien untuk menggunakan sikat gigi dengan bulu sikat lunak dan kepala sikat yang kecil sehingga bisa menjangkau semua area di dalam mulut. Nah, juga kita bisa menganjurkan kepada pasien untuk menyikat gigi yang disertai dengan penggunaan pasta gigi yang mengandung fluor untuk juga sekaligus mencegah karies gigi. Nah, instruksi yang lain yang dapat kita katakan kepada pasien yang menderita halitosis adalah pada waktu dia bangun tidur, pasien dianjurkan untuk menggosok gigi dan mengkonsumsi air putih sebanyak-banyaknya. Nah, setelah sarapan, pasien juga dianjurkan untuk menggosok gigi kembali, melakukan sikat lidah, kemudian berkumur 30 detik dan menggunakan tablet hisap probiotik. Baik, kesimpulan dari video pembelajaran saya kali ini adalah yang harus dilakukan oleh dokter gigi yaitu yang pertama, mencari sumber bau untuk membedakan bau itu apakah berasal dari rongga mulut atau dari luar mulut, kemudian melakukan pemeriksaan dorsum lidah dan melakukan anamnesa riwayat penyakit, apakah pasien menderita sinusitis, penyakit sistemik dan lain sebagainya. Kemudian melakukan pemeriksaan klinis rongga mulut, yaitu melihat apakah ada karies, memakai protesa, memakai ortodonti cekat dan sebagainya. Dan kemudian lakukan pemeriksaan dengan alat pendeteksi gas VSC yaitu alat Britron 2, dan kemudian lakukan instruksi, lakukan treatment yang seperti sudah saya jelaskan sebelumnya.